Sikap beradakan hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum kita mulai, kita biasakan dulu seperti biasa ada pembiasaan yaitu menyanyi lagu nasional ya. Nah untuk hari ini tema lagunya itu adalah lagu Halo Halo Bandung. Nah kita mulai, sudah siap semuanya kalau nyanyi? Siap. Nah kalau sudah siap, coba ibu mau yang ke depan dari DJ siapa? Oke Mel, ayo Mel, maju Mel. Mantap ya, kelas ini pada berani. Nah, ya semuanya berdiri dong. Kita nyanyi. Satu, dua, tiga. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya. Oke, terima kasih Mel semuanya. Coba duduk lagi ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau absen dulu. Berarti hari ini masuk semua nggak? Atau ada yang nggak masuk teman-temannya? Coba dicek teman sebangkunya. Ya Bu, ini ada pakai. Oke ya, ibu absen dulu. Alifa ada? Iya hadir. Melisa? Oke. Najwa? Ya. Elni? Iya. Sri? Ada. Nisa? Oke. Dinda? Iya. Anissa? Hadir. Hasya? Oke. Atina? Iya. Zahra? Oke. Adisti? Aziz? Mario? Ada semua ya berarti ya? Ali. Iya Ali, satu lagi Ali. Berarti kelas semuanya ada 15 orang ya, hadir semua. Oke, kalau begitu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar kita lebih semangat ya dan lebih energik lagi, coba semuanya berdiri. Ya, oke. Semuanya berdiri. Masih ingat ya, tepuk semangat? Masih. Masih, Bu, masih. Semangat. Terima kasih. Nah iya ya, jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita mau ada pretest ya. Jadi pretest itu tujuannya buat apa sih? Buat kalian itu sampai di mana sih tahu tentang pengetahuan tentang protista ini ya. Nah tadi udah dibuka kan itunya kuisisnya sudah. Coba kalian mulai dari sekarang kuisisnya. So, sudah ibu mulai ya. Silakan. Selanjutnya hari ini kita mau belajar bab baru yaitu tentang kingdom protista. Oke, sebelum masuk ke sini nih, apakah kalian pernah mendengar kata protista? Pernah. Apa protista itu? Oke, tadi ada yang kata Mel sama Najwa, protista itu katanya ada hubungannya sama bakteri. Terus apa lagi? Penyakit, oke ya. Nah, apalagi? Ada yang bilang jamur, oke. Dari tumbuhan. Jadi ah? Dari tumbuhan.
penyakit seperti yang biasa gitu ya, nyamuk. Kalau kata orang Sunda mah nyamuk kebon contohnya. Bagi kebon, nah itu ya. Oke, jadi betul ini adalah gambar nyamuk. Nah tadi juga sudah ada yang bilang katanya kalau nyamuk itu ada yang membawa penyakit. Apakah ada yang tahu penyakit apa yang disebabkan oleh nyamuk? Ali Bu, Ya, coba Ali. malaria dan DBD Bu. Ya betul, malaria dan DBD ya. Ih, Ali pintar banget. Apakah Ali sudah pernah mengalaminya? Ah jelas tidak Bu. Oh ya, tidak ya. Oke. Di antara semuanya ini apakah ada yang pernah mengalami penyakit DBD atau penyakit malaria enggak? Ya ya, kita harus dijauhkan dari semua penyakit itu ya. Oke. Nah, dengan demikian kita juga belajar tentang bab ini agar kita bisa terhindar ya, serta memutus mata rantainya. Oke ya. Terus yang ketiga itu tadi, terus gimana nih cara memutus mata rantainya agar kita bisa tidak terjadi hal yang demikian. Nah maka dari itu di bab ini kita akan mempelajari tentang protista ya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Sudah paham? Ah Bu. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya ya. Nah di sini ada beberapa tujuan ya dengan kita mempelajari pada protista ini. Yang pertama dengan pembelajaran protista ya menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL atau Problem Based Learning, materi Kingdom Protista, siswa dapat mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, menyajikan laporan hasil eksperimen tentang berbagai peran protista dalam kehidupan, serta menunjukkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, jadi kita tuh belajar protista itu untuk apa? Nah, yang ini, yang utamanya mah agar kita bisa tahu ciri-cirinya, ya, bisa tahu peranannya menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan kita. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saat ini kita mau nonton dulu video nih, ya. Nah, ini kalian harus fokus dulu ke video kita. yang nyebabinnya apa, terus juga dijelasin cara pencegahan biar nggak kena malaria gimana, terus kalau udah kena harus kayak gimana gitu. Ya betul, tepuk tangan buat Elmi ya. Jadi ini
DBD. DBD itu singkatan dari demam berdarah dengue ya. Nah, DBD itu juga sama, awalnya dari nyamuk ya. Nah, nyamuknya namanya siapa? Aedes aegypti. Nah, kalau malaria juga sama ya, tadi dari gigitan nyamuk juga. Nyamuknya siapa namanya tadi? Siapa tadi namanya? Nyamuk malaria. Nyamuk malaria siapa namanya? Ano apa? Ono. Anopheles ya. Nah, amungnya namanya Anopheles betina tuh ya. Oke. Nah, Anopheles itu adalah pembawa penyakit malaria. Namun yang menyebabkan penyakit malaria itu siapa? Apakah nyambungnya? Siapa? Parasit, betul. Parasitnya siapa namanya? Tadi katanya apa? Plasmodium, betul ya. Nah, jadi parasitnya itu adalah Plasmodium. Di mana di dalam tubuhnya si Anopheles itu di dalamnya ada Plasmodium. Nah, ketika Anopheles menggigit siapa? Manusia, maka dia akan ngapain kalau menggigit? Menghisap? Ya, menghisap darah sambil ngapain? Nah, sambil mengeluarkan si vektor yang tadi ya, yaitu siapa namanya? Plasmodium, betul ya. Nah, kalau siapa namanya? Virus itu beda. Vektornya namanya siapa? Dengue. Paham ya? Paham, oke. Nah, jadi beda sekali penyakit DBD dengan penyakit malaria. Itu perbedaan dari kedua kedua penyakit tersebut ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, terus selanjutnya ini udah oke. Nah, jadi yang kedua tadi udah ya, perbedaan dari DBD sama dari malaria ya. Selanjutnya kita lihat ada gambar di sini ya. Nah, pernah lihat nggak gambar-gambar ini? Pernah ya. Kira-kira yang mana yang sering kalian lihat? Amuba, betul. Yang mana yang ini ya? Nah, pernah lihat ini nggak yang gambarnya ada buntutnya? Belum. Kalau yang ini udah pernah lihat? Belum. Kalau yang ini yang sudah aduh belum ya. Oke, jadi kita mau bahas sekarang. Nah, ini ya ciri-ciri umum dari protista. Oke. Berdasarkan protista, yang pertama itu bersifat eukariotik. Oke. Apa sih eukariotik itu? Masih ingat? Itu Apa? kayak diselubungi sama membran inti, Bu. Betul, memiliki membran inti ya. Nah, itu ya, itu adalah contoh dari bersifat eukariotik. Nah, kalau manusia eukariotik atau prokariotik? Eukariotik, betul ya. Nah, selanjutnya yang kedua cirinya melakukan respirasi secara aerobik. Atau apa aerobik itu? Bisa melalui udara ya, betul. Yang ketiga, nah selnya itu ada yang bersifat uniseluler ya, dan juga beberapa bisa membentuk koloni. Ada juga yang multiseluler. Oke. Selanjutnya dia bisa melakukan reproduksi. Reproduksinya ada aseksual dan seksual, betul. Selanjutnya, nah protista ini hidupnya bebas ya, dia juga bisa bersimbiosis. Selain itu yang terakhir, tempat hidupnya kebanyakan di mana? Di perairan. Bisa di laut, di air tawar, bisa di air asin dan lain sebagainya ya. Oke, nah jadi ini adalah ciri-ciri dari protista. Kalau bakteri sama protista berarti sama atau beda? Kalau melihat dari ciri-ciri ini? Beda, betul ya. Kalau bakteri itu ininya si selnya sel apa? Tunggal atau uniseluler aja ya, tidak ada yang multi, betul. Terus yang kedua, kalau eukariotik ada nggak di bakteri? Tidak ada. Kalau bakteri bersifat prokariotik. Oke, itu perbedaannya ya. Tapi sama-sama dia tidak bisa kasat mata. Tapi kalau protista ini ada yang kasat matanya. Oke, paham ya? Nah, ini selanjutnya ada klasifikasi dari protista. Nah, jadi protista itu dibagi menjadi 3 ya.
Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur. Oke, untuk hari ini kita mau bahasnya tentang protista mirip hewan ya. Nah, untuk protista mirip tumbuhan dan mirip jamur itu akan kita pelajari di bab minggu depan. Bisa dipahami? Oke, berarti kita masuk dulu ke protista mirip hewan. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya dulu? Kita Bu. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk ke ciri umum dari protista mirip hewan. Nah, untuk protista mirip hewan itu yang pertama ada beberapa kriteria. Dilihat dari ukurannya, penyusunnya, dari segi makanan, dari segi kehidupan, reaksi terhadap lingkungan, dan dari segi cara hidupnya. Oke, jadi kalau protista mirip hewan itu biasanya dia bersifat bersifat tunggal atau bersifat banyak? Protista mirip hewan bersel tunggal ya, bisa dilihat dari ukurannya itu kurang dari 10 mikron sampai 6 milimikron ya, jadi sangat kecil. Berarti kalau mau lihat protista mirip hewan harus pakai apa? Mikroskop ya, betul. Yang kedua, penyusunnya disusun oleh zooplankton ya. Yang ketiga, makanannya itu adalah bakteri atau jenis protista lain atau jenis protista yang lebih kecil dari bentuk protistanya gitu ya. Contohnya tadi amoeba gede, dia makan protista tapi yang lebih kecil dari dia, paham ya? Selanjutnya dia hidupnya bisa soliter, bisa juga berkoloni. Kalau soliter itu bisa sendiri, kalau koloni itu bisa gimana? Berkelompok, betul ya. Yang selanjutnya, jika keadaan lingkungannya kurang menguntungkan, maka protozoa ini dapat membungkus dan membentuk sista untuk mempertahankan dirinya. Dan yang terakhir, cara hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan hidup bebas. Tuh ya, ini adalah ciri umum dari protista mirip hewan. Oke, ibu mau tanya dulu, berarti protista mirip hewan hidupnya di mana? Hewan di Banyaknya di mana? Di perairan. Betul ya. Nah, jadi kita bisa lihat protista mirip hewan itu di perairan ya. Oke, next. Nah, ini dia. Ini ada gambar-gambar dari habitat kingdom protista mirip hewan. Yang pertama ini adalah di sawah, air sawah ya, betul. Yang kedua di air selokan, dan yang ketiga di air sumur atau keran. Nah, kalian itu harus hati-hati ya. Air keran juga, jadi aduh haus nih, minum aja dulu air keran biar gak haus, itu salah ya, nggak boleh ya. Jadi air keran itu walaupun terlihat jernih, ternyata itu masih ada protistanya ya. Jadi nggak boleh diminum, oke ya. Terus yang kedua, air selokan nih, bisa dilihat airnya warnanya apa? warna-warni. Warnanya hitam, betul ya. Terus kalau yang air sawah? Warna Coklat. Ini bukan susu ya, bukan Milo. bukan Milo ini ya, betul. Oke, gitu ya. Jadi air sawah, air selokan, dan air sumur baik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh. Iya boleh. Berarti kalau misalkan kita misalkan lagi gak ada air gitu ya, lagi gak ada yang minum, terus air kerannya dipanasin, apakah si protistanya akan mati Bu? Iya, kalau misalkan air keran, misalnya airnya air sumur lah ya, jangan air keran, dari air sumur yang layak minum, yang bersih, yang tidak berbau, tidak berasa gitu ya. Kita panaskan, kita golak gitu ya, maka itu 98% itu bisa diminum ya. Jadi nggak nggak menutup kemungkinan itu masih ada, tapi setidaknya kita sudah melakukan sterilisasi gitu ya, dengan panas yang cukup. Tuh, begitu ya Ali ya? Paham ya? Siap. Oke. Kita mau praktikum ya. Praktikumnya itu mengamati dari protista mirip hewan dari mana? Dari air ya, dari air sawah, dari air selokan, dan dari air sumur. Kalian udah pada bawa kan? Sudah ya. Nah, tadi juga Ibu sudah lihat di lab persiapan. Kalau kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya, sudah ada mikroskopnya ya, dan lain sebagainya sudah ada. Silahkan nanti dibuat 3 kelompok ya, yang berisi anggotanya 5 orang anggotanya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, siapa aja? Ketuanya itu Elmi, yang kedua ketuanya Najwa, dan yang ketiga ketuanya
protista mirip hewan dari mana? Dari air ya, dari air sawah, dari air selokan, dan dari air sumur. Kalian udah pada bawa kan? Sudah ya. Nah tadi juga ibu sudah lihat di lab persiapan. Kalau kalian sudah menyiapkan bahan-bahannya, sudah ada mikroskopnya ya, dan lain sebagainya sudah ada. Silahkan nanti dibuat 3 kelompok ya, yang berisi anggotanya 5 kelompok, 5 orang anggotanya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti kamu bikin. Siapa aja? Ketuanya itu Elmi, yang kedua ketuanya Najwa, dan yang ketiga ketuanya Aziz ya. Itu ya. Silahkan kalian bentuk kelompoknya. Oke, sudah berkelompok ya kalian semua ya sekarang. Nah, sekarang ibu mau bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok Aziz, yang ini LKPD untuk kelompoknya Najwa. Satu lagi ini LKPD-nya buat kelompok Elmi ya. Lumayan jauh ya, di sini ya. Oke. Nah, itu adalah LKPD yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi kalian mau praktikum ya, dimana sebelum praktikum dibaca dulu LKPD-nya. Sudah dibuka? Ya. Kita lihat di sini LKPD-nya. Ini ibu akan buka dulu secara keseluruhan ya. Jadi ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan ya, sambil dilihat. Nanti diisi LKPD-nya itu ya, nama kelompoknya. Kelompok berapa? Misalnya kelompok Aziz, kelompok 1, kelompoknya Najwa, kelompok 2, Elni kelompok 3 gitu ya. Terus yang selanjutnya ada nama anggotanya. Silahkan dituliskan nama anggotanya beserta nomor absennya ya, biar ibu nggak pusing. Lanjut di sini ada judul. Nah, jadi hari ini kita mau praktikum tentang mengidentifikasikan pengelompokan protista mirip hewan. Nah, jadi kan tadi protista mirip hewan itu sudah tahu adanya di air, ciri-cirinya sudah tahu. Nah, sekarang kalian harus mencari ya tentang klasifikasi protista mirip hewan. Jadi protista mirip hewan itu ada berapa sih? Ada apa aja anggotanya? Paham? Paham. Nah, tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan peranan dari protista mirip hewan. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ya. Nah, udah. Nah, ini ada rumusan masalah ya. Nanti kalian isi rumusan masalahnya itu yang berkaitan kepada yang tujuan hari ini kita mau praktikum ya. Jadi nanti tulis rumusan masalahnya 2, minimal 2 ya. Yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini isinya yang terkait dengan rumusan masalah. Misalnya kita hari ini mau cari apa? Mau cari tentang pengelompokan dari protista. Berarti kalian cari pengelompokan protista itu apa? Berdasarkan literatur. Literaturnya itu bisa dari buku, paket ya, ada dibawa kan dari perpustakaannya. Terus bisa dari internet juga boleh. Bisa dari surat kabar dan lain sebagainya itu boleh ya. Pasti yang sekarang terjangkau itu dari internet dan dari buku ya. Oke. Selanjutnya alat dan bahan. Nah, nanti kalian ekspor alat bahan yang kita pakai hari ini untuk praktikum itu apa aja. Nanti tulis di sini ya. Yang selanjutnya ada cara kerja untuk kita praktikum. Nah, cara kerjanya di sini juga sudah ada ya. Kalian sudah dibaca di situ. Jadi nanti ibu jelaskan cara kerjanya. Jadi nanti cara kerjanya, kalau kalian lihat di bawah mikroskop itu ya, yang pertama siapkan objek gelas ya. Yang kedua siapkan juga cover glass ya. Yang ini, yang bening ya, cover glass. Terus yang ketiga itu ada kapas. Yang keempat ini ada pipet. Yang kelima ada beker glass ya. Yang keenam terakhir ada tusuk gigi. Nah, ini ya. Jadi caranya yang pertama kalian itu teteskan. Ibu pakai air sawah ya ini ya. Betul ya sawah? Ya, pakai air sawah.
kalian teteskan 1 tetes atau 2 tetes boleh. Nah, 2 tetes ya. Setelah kalian meneteskan ini, maka kasih kapas. Kapasnya sejumput kecil aja, segini ya. Nah, lalu setelah pakai kapas, tutup dengan apa ini? Cover glass ya. Tutup dengan cover glass. Jangan sampai ada gelembungnya ya. Nah, setelah kalian tutup, silahkan dilihat di bawah mikroskop ya. Kalau mikroskopnya kurang terlihat, boleh pakai bantuan dari flash HP kalian ya. Jadi nanti dipantulkan, baru dilihat di bawah mikroskop ya. Nanti setelah dilihat, kalian pakai perbesaran yang kecil, yang 10 kali dulu ya. Nanti kalau 10 kali belum terlihat, pakai yang 40. Kalau yang 40 belum terlihat, maksudnya pengen yang lebih jelas, pakai yang 100 kali. Paham? Paham. Sudah bisa dimulai? Nah, ini baru air sawah. Nanti kalian kalau sudah dapat hasilnya silahkan difoto ya. Nanti fotonya itu disimpan dan untuk digambar ya. Setelah air sawah selesai, ganti dengan air selokan ya. Air selokan selesai, ada hasilnya, ganti lagi sama air sumur ya, sama air sumur, satu-satu diganti. Paham? Paham, oke. Nah, jadi hipotesisnya itu ya, berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat, tentukanlah hipotesis yang akan diambil dari rumusan masalah tersebut. Jadi hipotesis itu apa? Dugaan sementara, betul ya. Jadi sudah pasti betul jawabannya? Belum betul ya. Jadi itu adalah dugaan sementara kalian. Nah, nanti setelah kalian praktikum, maka kalian harus menuliskan dan menggambar ya yang ada di sini. Misalnya air sawah nih yang pertama, terus gambarnya apa? Misalnya dari air sawah, wah nemu uang 100.000, tulis gitu ya. Terus keterangannya untuk apa uang 100.000? Buat jalan-jalan gitu ya, enggak gitu ya. Jadi nanti kalian ada nemu sesuatu di mana keterangannya itu dituliskan, ciri-ciri yang kalian lihat ya. Ada air sawah, air selokan, dan air sumur ya. Nah, nanti diisi lagi. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu ada 3 ya, yang berkaitan dengan praktikum kita. Terus selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merujuk kepada hipotesis yang kalian buat. Apakah hipotesisnya tadi betul atau tidak? Gitu. Paham ya? Paham. Oke. Nanti kalian harus bekerja sama, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi 5 ini harus semuanya bekerja, karena itu menilai dari semua aspek yang ada pada praktikum kita ya. Kekompakan, dinilai dari saling bekerja sama ya, dinilai dari segi kerapihan, dari segi jawabannya juga dinilai. Jadi dibagi-bagi, misalnya dari Ajis ngerjain yang bagian rumusan masalah, nanti Hasya bagian lihat mikroskop, nanti Atina bagian ngerjain yang pertanyaan ini sama siapa gitu. Nanti kalian diskusikan dan hasil akhirnya akan dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita mulai aja. Tapi sebelum dimulai, ada yang mau bertanya dulu? Paham semuanya? Iya, paham. Kalau sudah paham, yuk kita mulai. Kalian tadi nomor berapa? 34 atau apa? Berarti cari air yang layak konsumsi gitu, air pas. Ciri-ciri air yang layak konsumsi apa? Air zam-zam. Ya itu kamar. Boleh. Bisa. Natural. Mari ukur Oh, si colokannya. Tong harus ada. Deg-degan ya Allah. Terus apa deh? Ibu jadi makan sepuasnya. Boleh itu suara yang lagi praktik di apa? Suara Kalau nggak ada suara. sudah ada? Sudah. Nanti kalau sudah ada,
kalian cari dia akan difoto ya, nanti udah difoto ya. Oke, foto dulu. Ini bagian ini udah alat bahannya nanti dicatat ya, tadi alatnya apa. Nah ini kayak mikroskop, pipet, beaker ya, terus bahannya tadi air apa aja. Terus tadi yang mengumpulkan datanya kalian boleh cari dari literatur, yaitu dari buku sama dari internet ya, terkait dari rumusan masalah. Coba ibu cek dulu rumusan masalahnya apa tadi. Ada dua, coba yang mana? Mengapa air kotor tidak dapat diminum oleh manusia? Betul. Mengapa jika minum minuman dari air yang kurang bersih, seseorang tersebut dapat mengalami diare? Ya, nah nanti ini kalian cari tentang pengumpulan datanya itu tentang ini. Misalnya tentang apa berarti? Ya, air kotor itu kerugiannya apa gitu. Terus kenapa bisa menimbulkan diare? Nanti sesudah beres nanti lanjut ke hipotesis. Ini hipotesisnya apa? Dengan apa namanya? Dengan yang kalian ambil gitu, hipotesis. Lalu nanti jangan lupa digambar. Tadi ya udah paham langsung kesimpulan, dan nanti simpulannya menuju ke hasil hipotesisnya tadi. Paham ya? Iya, boleh. Apa itu solokan ya? Tadi ini udah. Ciri-ciri protistanya apa? Amuba, paramecium atau apa? Paramecium ya, ya ada ya. Oke, nanti digambar ya. Iya, Ibu. Sama dicari mengumpulkan datanya juga ya dari internet atau dari Google. Ya, alat bahannya ditulis ya, itu ada apa aja. Paham ya? Iya, tulis. Iya, boleh segitu. Coba. Satu tetes lagi. Nah, iya. Suka tutup pakai cover glass. Dari pinggir tutupnya. Nah, itu silakan dilihat. Kalau kurang terlihat pakai flash ya. Ini orang Jawa mah itu orang Jawa. Kawan. Pakai flash coba, kelihatan nggak? Coba terlihat nggak? Terlihat nggak? Coba Ali, kelihatan nggak? Ya mau kelihatan saya Ada ini ditaruh kertas bawah ini. Oh, bisa gitu. Bisa. Kecil. Wow, seperti wow. Ada? Ya, nanti kalau sudah ada silakan nanti digambar ya. Coba kalau yang ini rumusan masalahnya apa? Ibu lihat dulu. Kalau yang ini rumusan masalahnya apa nak? Rumusan masalahnya faktor yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah penyebab diare disebabkan oleh mikroorganisme? ya betul, nanti kalian cari pengumpulan datanya yang berkaitan dengan rumusan masalahnya ya. Berarti cari air kotor itu cirinya kayak gimana, kayak gitu ya. Terus penyebab diare itu apa gitu ya. Oke, terus jangan lupa alat bahannya ditulis itu mikroskop ya. Yang lain-lainnya ditulis juga. Terus selanjutnya, nah ini hasil hipotesis juga ditulis. Sudah ada hipotesisnya? Oke, nanti kalian susunnya hipotesisnya apa. Terus selanjutnya, nah ini nanti digambar, tadi udah dapet kan? Jangan lupa digambar ya. Terus di sini juga dikasih keterangan bawahnya. Yang terakhir diisi apanya? Soalnya ini ya diisi. Terakhir disimpulkan dari hipotesis. So, silakan diulang. Beres. Belum maksudnya. Satu lagi.
hipotesisnya berdasarkan rumusan sosial tentukan hipotesis yang akan diambil merujuk dalam rumusan. Jawabannya apa ya? Selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita presentasikan dulu ya hasil dari diskusi kalian. Coba kelompok 1 ke depan semuanya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil dari diskusi kelompok kami. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan pengamatan pada awal praktikum, maka tentukanlah rumusan masalahnya. 1. Mengapa air kotor tidak dapat diminum oleh manusia? 2. Mengapa seseorang jika meminum minuman dari air yang kurang bersih, seorang tersebut dapat mengalami diare? Mengumpulkan data. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka jadilah kajian teori terkait dengan rumusan masalah. Yang pertama, karena air kotor terdapat bibit penyakit seperti diare dan sudah pasti tidak higienis. Yang kedua, karena dalam air tersebut bisa saja ada parasit dan protozoa yang disebut Entaroba histolytica. Lalu ada alat dan bahan. Berdasarkan eksperimen yang akan dilakukan, tentukan alat dan bahan. 1. Alat ada mikroskop, pipet, gelas kimia, kapas, cover gelas, tusuk gigi, objek gelas. Lalu untuk bahannya ada air sumur, air selokan, dan air sawah. Cara kerjanya. 1. Siapkan alat Langsung dan aja bahan. ke hasil. Langsung saja. Dalam rumusan masalah yang dibuat, tentukanlah hipotesis yang akan diambil merujuk dari rumusan masalah. Dalam air sawah dan air selokan terdapat protistanya atau protozoa, sedangkan air sumur atau air keran tidak terdapat protista karena airnya terlihat jernih dan higienis. Analisis data berdasarkan hasil eksperimen yang didapatkan, maka silah tabel pengamatan. Nah, di sini ada air yang digunakan, ada air sumur, air selokan, sama air sawah. Ini ada gambarnya dari air sumur. Keterangannya amoeba proteus memiliki kaki semu sebagai penjuluran sitoplasma sebagai alat geraknya. Terus ada air kaudatu memiliki bulu getar di bagian tubuhnya untuk bergerak. Terus ada air sawah, keterangannya berdasarkan hasil eksperimen bahwa ketika air mengandung protista, jika air selokan dan air sawah tersebut dikonsumsi oleh manusia, apa yang akan terjadi? Serta kaitkan alasannya dengan air minum yang steril yang baik bagi tubuh menurut pendapatnya. Jika dikonsumsi atau dipakai oleh manusia untuk air tersebut, maka akan mengakibatkan bibit penyakit, diantaranya penyakit diare dan penyakit kulit lainnya. Air minum steril adalah air minum
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen kami mengenai 3 air tadi. Rumusan masalahnya, 1. Air yang seperti apakah yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui apakah air tersebut layak diminum atau tidak? Tabel hasil pengamatan. Yang pertama dari sawah. Keterangan atau pengelompokan dan ciri-cirinya. Ini termasuk pertanyaan yang pertama. 1. Berdasarkan hasil pengamatan pada air sawah, air selokan dan air sumur, urutkan air manakah yang banyak mengandung protista mirip hewan. Yang pertama air selokan, air sawah, dan air sumur. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil eksperimen bahwa ketiga air mengandung protista, jika air selokan dan air sawah tersebut dikonsumsi oleh manusia, apa yang akan terjadi, serta kaitkan alasannya dengan air minum yang steril yang baik bagi tubuh menurut pendapatnya. Jika dikonsumsi atau dipakai oleh manusia kedua air tersebut, maka akan mengakibatkan bibit penyakit diantaranya penyakit diare dan penyakit kulit lainnya. Air minum steril adalah air minum yang sangat baik untuk dikonsumsi dengan memiliki kriteria yaitu tidak berbau, tidak berasa, serta memiliki pH netral. Nah, jadi kesimpulan dari yang udah tadi dicoba dan dilihat lagi, ternyata semuanya itu ada air sawah, air selokan itu tidak boleh dikonsumsi karena itu berbau, terus ada bakterinya juga dan banyak terpapar sinar matahari. Nah, terus yang boleh dikonsumsi itu adalah air dari keran, yaitu air atau air sumur. Nah, itu bisa karena kita bisa diolah dulu atau enggak duduk. Oke. Jadi kesimpulannya itu ya. Ini sudah bagus untuk kelompok ini ya, masih sama. Berarti intinya ada berapa kelompok protista mirip hewan? 3 atau 4? 4. Yang pertama apa? Ada Rhizopoda ya. Yang kedua ada Euglena. Nah, Euglena itu contoh dari apa? Flagel lata. Yang ketiga ada apa lagi contohnya? Paramecium. Contoh dari apa? Caudatum. Paramecium caudatum contoh dari apa? Ciliata ya. Yang terakhir adalah Plasmodium contohnya ya, yaitu contoh dari Sporozoa. Oke. Nah, udah bagus ya untuk kelompok ini, tepuk tangan dulu buat kelompok ini ya. Silakan boleh ada boleh duduk lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil praktek yang tadi kami lakukan. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, mengapa air kotor tidak dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apakah penyebab diare disebabkan oleh mikroorganisme? Yang kedua ada analisis data. Berdasarkan hasil eksperimen yang didapat, tabel hasil pengamatan yang pertama itu air yang digunakan itu air sawah. Ini gambarnya pengelompokannya yaitu Euglena iridis, memiliki flagel di anterior tubuhnya sebagai alat gerak. Yang kedua ada air selokan, pengelompokannya Paramecium caudatum, memiliki bulu getar di bagian tubuhnya untuk bergerak. Terus yang terakhir ada air sumur, Amoeba proteus, memiliki kaki semu sebagai penyaluran sitoplasma sebagai alat geraknya.
Protista mirip hewan yang menguntungkan dapat digunakan sebagai salah satu rantai makanan dalam ekosistem. Contohnya pada Phytoflagellata, Zooplagellata. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Contohnya jika air banyak terkandung Paramecium caudatum, cangkang dari Foraminifera dapat dijadikan sebagai indikator adanya minyak bumi pada daerah tersebut. Radiolaria dapat dipakai sebagai alat penghukum. Protista mirip hewan merugikan dapat menyebabkan bibit penyakit diantaranya entamuba ibudicalis menyebabkan radang gusi, sakit gigi, entamuba histolytica menyebabkan diare, trypanosoma brucei menyebabkan penyakit tidur, Trichomonas vaginalis dapat menyebabkan penyakit PMS. Kesimpulan dari eksperimen yang telah dilakukan yang merujuk kepada rumusan masalah itu yaitu air sawah, air selokan, dan bahkan air sumur yang terlihat bersih ternyata mengandung mikroorganisme yang jumlahnya tidak sedikit. Dan hal itulah yang menyebabkan seseorang yang mengonsumsinya secara sengaja maupun tidak sengaja akan mengalami diare karena terserang oleh protista-protista yang termasuk ke dalam mikroorganisme. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok ini ya. Sangat bagus ya. Sudah lengkap, sudah bagus, dan sudah menyambung dengan rumusan masalah si itunya siapa namanya si kesimpulannya ya. Oke. Kalau sudah selesai silakan ditutup. Ya, terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Ayo semangat, semangat. Jadi ini hasil dari quiz ya. Ada berapa orang tadi yang jawab? Ada 15 orang dan yang nomor satunya adalah Elni. Ya, tepuk tangan buat Elni. Sini maju Elni sebentar. Ini ada rewardnya buat Elni ya. Sini maju saya. Ini buat Elni rewardnya ada roti dan coki-coki. Ya. Yang kedua Hasya, ayo Hasya maju sini saja. Dapat reward juga yang kedua ya. Ini rewardnya beng-beng buat Hasya ya. Sudah ya. Jadi yang dapat rewardnya hanya 2 orang ya. Yang ini 1 sama yang ini 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Jangan lupa di rumah kalian baca-baca lagi karena minggu depan kita mau masuk ke bab selanjutnya yaitu masih tentang pratista tapi pada bagian pratista mirip tumbuhan dan pratista mirip jamur ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu sebelum ditutup? Udah Bu, aman. Oh, ada ibu. Oh ya, mau nanya apa boleh? Kenapa air keran, air yang bisa diminum, bisa diminum? Gimana? Kenapa? Ada ya, ada pertanyaan. Apa menyebabkan diare? Nah, tadi ada pertanyaan dari Melisa. Katanya kenapa kalau air yang kurang steril jika diminum itu bisa menyebabkan diare? Ada yang mau jawab? Ya, boleh Ali jawab. Karena air yang ada pada keran pun walaupun terlihat jernih itu tuh masih ada mikroorganisme yang bisa membuat perut kita sakit gitu. Terus itu juga kan kayak yang tadi diajarin protozoa itu hidupnya di perairan gitu. Sedangkan kalau misalkan kita misalkan minum air keran itu kan masih ada mikroorganisme atau protozoa gitu. Nah kita harus memasaknya dulu biar lebih steril. Gitu. Ya betul ya jawabannya. Jadi ini ada rewardnya coki-coki satu Elma silakan ya. Ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk antusias kalian hari ini sangat luar biasa sekali. Jadi sudah tiba di penghujung acara ya karena waktunya sudah habis, sudah bel juga kalian mau istirahat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.